Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustaz juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, setelah pekan kemarin kita ta'aruf atau perkenalan, tiba saatnya di pekan yang sekarang ini Ustaz akan memberikan materi mata pelajaran akidah akhlak. Kita akan masuk materi ke pelajaran yang pertama, yaitu tentang iman kepada Rasul. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Namun alangkah baiknya sebelum masuk ke materi, Ustadz akan memberikan tujuan pembelajaran atau indikator yang harus dicapai oleh kalian setelah mempelajari di pelajaran yang pertama. Yang pertama adalah harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, harus bisa menyebutkan jumlah nabi dan rasul. Yang ketiga, harus bisa menyebutkan nabi yang termasuk ulul azmi. Dan yang keempat, harus bisa menjelaskan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada manusia. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk mengefektifkan waktu, ya alangkah baiknya kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada Rasul. Ya, beriman kepada Rasul artinya bahwa kita yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul di tengah kaumnya. Setelah kita mengetahui pengertian iman kepada Rasul, di sini juga ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, kita lihat perbedaannya. Nabi artinya pembawa berita, sedangkan rasul utusan Allah. Ya, perbedaan yang lainnya, nabi menerima wahyu dengan tetap menjalankan syariat sebelumnya, sedangkan rasul menerima wahyu dengan membawa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Setelah tadi kita mengetahui pengertian beriman kepada Rasul, kemudian perbedaan antara nabi dan rasul, ya, di materi selanjutnya kita harus mengetahui jumlah nabi dan rasul. Ya, di sini Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwasanya ada nabi dan rasul yang harus diketahui namanya, ada juga nabi dan rasul yang tidak diketahui namanya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi berjumlah 124.000 orang, sedangkan rasul berjumlah 315 orang. Tapi dari sekian banyak nabi dan rasul, Allah dan rasulnya mengabarkan nama-namanya hanya berjumlah 25 orang. Ya, coba siapa di antara kalian ada yang sudah hafal nama-nama nabi dan rasul? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Sekarang usahakan sebutkan ya satu persatu. Ya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam,
Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai nabi penutup. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang solehah, setelah tadi kita mengetahui berapa jumlah nabi dan rasul yang harus diketahui nama-namanya, ya, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul, ada yang namanya nabi ulul azmi, ya, yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ya, di sini kita akan lihat ulul azmi adalah para rasul yang memiliki kesabaran yang sangat besar dalam menyampaikan dakwah dan menghadapi penentangan dari umatnya. Jadi mereka itu kesabaran sangat tinggi dan besar. Kira-kira siapa saja nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi? Ya, kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti disebutkan di atas bahwasanya mereka adalah memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Kita lihat, ambil contoh seperti Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu ketika berdakwah sampai 950 tahun. Ya, namun sangat sedikit yang beriman kepada ajakan Nabi Nuh, sampai-sampai anaknya sendiri tidak mau beriman. Ada juga Nabi Ibrahim yang harus menghadapi tantangan dari ayahnya sendiri. Nabi Musa, Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karena mereka itu mempunyai kesabaran yang sangat tinggi, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada mereka adalah ulul azmi. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita tadi mengetahui berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita ketahui, kemudian sudah juga disebutkan nabi yang termasuk ulul azmi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa coba kira-kira tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul di tengah-tengah umatnya atau di tengah kaumnya? Yaitu salah satu tujuannya adalah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia agar mentauhidkannya, yaitu hanya menyembah dan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, tidak menyembah kepada patung, kepada berhala, pada pohon besar, batu besar, kepada laut dan sebagainya, tapi hanya menyembah dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baiklah anak-anak yang soleh-solehah, setelah tadi mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai alasan mengapa Allah mengutus nabi dan rasul dari jenis manusia. Ya, coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari bangsa jin atau bangsa malaikat, mungkin manusia tidak bisa melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari jenis manusia. Karena apa? Yang pertama adalah manusia mampu menerima ujian yang berat. Contohnya tadi, ya, ada nabi yang termasuk mendapat gelar ulul azmi. Yang kedua, kedudukan manusia sangat mulia, ya, sampai-sampai mendapatkan gelar manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Dan yang ketiga, manusia akan lebih mudah dibimbing oleh manusia lagi. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya Allah mengutus nabi dan rasul dari jenis manusia. Ya, sudah ada beberapa alasannya. Di sini juga ada perbedaan manusia biasa dengan nabi dan rasul. Ya, jadi tidak semua manusia bisa menjadi nabi dan rasul.
tapi hanya manusia yang dipilih saja. Makanya ada perbedaan manusia biasa dengan nabi dan rasul. Ya, yang pertama adalah nabi dan rasul menerima wahyu, manusia biasa tidak menerima wahyu. Yang kedua, mereka adalah maksum. Maksudnya mereka itu dijaga oleh Allah secara langsung. Mereka tidak akan melakukan perbuatan maksiat atau dosa besar. Yang ketiga, mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Ya, contohnya ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian beliau wafat di mana? Di kamarnya Aisyah. Makanya dikubur juga di kamarnya Aisyah. Dan yang keempat, jasad mereka tidak akan hancur. Jadi jasad mereka akan utuh. Karena mereka adalah nabi dan rasul. Baiklah anak-anak yang solehah, tadi sudah disebutkan perbedaan manusia biasa dengan nabi dan rasul. Ya, sudah ada perbedaannya. Sekarang juga ada 4 sifat mulia ya yang dimiliki oleh nabi dan rasul dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Yang pertama, mereka mempunyai sifat sidik, yang artinya selalu jujur dalam berbicara dan berdakwah. Jadi tidak mungkin nabi rasul berbohong. Yang kedua, amanah, artinya selalu dipercaya. Ya, tidak mungkin nabi rasul bersifat khianat. Yang ketiga, tabligh, artinya selalu menyampaikan wahyu dari Allah. Tidak mungkin nabi rasul menyampaikan apa yang bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas dan pintar. Tidak mungkin nabi dan rasul sifatnya bodoh. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, setelah tadi kita menyimak pembelajaran tentang iman kepada rasul, ya mudah-mudahan kita semua dapat mengambil faidah dan mengambil manfaat dari apa yang Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barang ada kekurangan, barang ada kehilafan atau ada penjelasan Ustaz yang kurang jelas, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.